Assalamualaikum, selamat bertemu kembali dan selamat bergabung saja. Nah, saat ini di depan saya satu unit mesin cuci dengan kendala bagian pengeringnya ini yang hanya berputar kencang di awal saja. Ya, kita putar dulu timernya ya. Kemudian setelah itu putarannya akan semakin pelan, berderit, dan juga jika dibiarkan ia akan berhenti sendiri tanpa kita matikan timernya. Oke, jadi kendalanya seperti itu. Kita matikan dulu timernya dan selanjutnya akan kita bongkar saja ya. Oke, sambil saya kerja ya, sebetulnya saya mendapat informasi dari yang punya bahwa mesin cuci ini belum 1 bulan sudah diganti motor bagian pengeringnya. Intinya hanya berfungsi beberapa hari saja. Nah, sedangkan analisa kita untuk kerusakan mesin cuci saat ini dan kita asumsikan bahwa kerusakan tersebut berasal dari motor pengeringnya. Oke, daripada bertanya-tanya, lebih baik kita tes saja lagi ya. Walaupun sebetulnya kita sudah dapat menduga, menganalisa, dan menyimpulkan bahwa kerusakan tersebut berasal dari sebuah motornya, namun kemungkinan ada kesalahan yang tidak disengaja pada saat pemasangan ya. Kita matikan saja dulu timernya. Nah, selanjutnya akan kita telusuri ya. Jika dipegang di sini memang terasa sangat panas dan oke, ini apa? Nah, ini di tangan saya terasa licin seperti pelumas ya yang meluber ke bagian bawah. Kemungkinan besar ini maksudnya mungkin melumasi puli ya dan juga bushing, tetapi terlalu banyak akhirnya meluber ya. Jika kita pegang dan kita putar, puli ini terasa enteng namun sangat basah dengan pelumas ya. Itu mungkin kesalahan dari kerjaan saat mengganti motor sebelumnya, dan ini kapasitor juga sebetulnya sudah diganti, namun tidak akan kita ganti lagi karena memang motor saat ini dapat berfungsi dan dapat berputar. Oke, kita ngobrol ya sambil motong kabel. Jadi ini bukan hanya sekedar tutorial, tetapi merupakan suatu ilmu dan pengalaman yang paling berharga agar tidak terjadi dan terulang kembali kejadian seperti tadi, yaitu memberi pelumas pada sebuah motor, baik itu motor pengering maupun motor pembilasan. Karena putaran dari induksi kemagnetan tidak memerlukan pelumas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya kita ukur ya pada motor yang tadi kita anggap sudah setengah short atau impedansi berkurang. Nah, di sini akan kita ukur ya dari semua kabel, ketiga kabel ini kita pastikan dan kita ukur sebelum kita ganti ya. Mulai dari starting, running, dan kabel sumber power ya di sini. Nah, jika kita lihat ya di bagian setiap spoolnya ternyata sudah pendek alias impedansi sudah berkurang. Jadi saya nyatakan ini sudah tidak bagus lagi dan lebih baik kita ganti dengan motor yang baru ya. Nah, untuk kapasitor pun tidak luput dari perhatian. Akan kita ukur ya agar memastikan bahwa kapasitor betul-betul masih dapat berfungsi dan dapat dipergunakan, walaupun kita tahu sepintas bahwa kapasitor masih dapat berfungsi ya. Kalau tidak berfungsi tidak mungkin motor dapat berputar. Oke, kita lakukan pengukuran menggunakan skala pengukuran kapasitor ya di sini. Nah, di bagian tengah ya, khusus untuk mengukur kapasitor. Nah, isi dari kapasitor, kapasitansinya akan kita ukur. Di sini kita ya lihat 5,57. Artinya kapasitor masih bagus dan tentunya masih dapat kita pergunakan. Oke. Saat membongkar dan saat memasang motor yang baru tidak saya videokan
untuk memangkas durasi agar tidak terlalu panjang ya. Jadi saya videokan yang penting-pentingnya saja yang perlu kalian ketahui ya. Jadi kita ambil pelajaran terpentingnya saja ya. Seperti saat ini saya videokan saat memasang puli, saat memasang baut, saat memasang mur ya. Seperti saat ini saya contohkan memasang baut ya. Bautnya terlebih dahulu ketika kita akan mengencangkan, selanjutnya kita kencangkan adalah murnya ya. Jangan sampai terbalik, mur dulu kemudian bautnya. Bisa berakibat patah, berakibat fatal ya. Pertama bautnya dulu kemudian murnya. Oke. Jadi seperti itu berurutan. Nah, untuk selanjutnya kita yang terpenting adalah dari sini ada sebuah template untuk setiap motor, yaitu mengenai perkabelan ya, seperti ini, yaitu kabel hitam yang terhubung langsung dengan steker sebagai sumber power, kemudian kabel ungu yang melewati timer sebagai sumber power juga, dan kemudian kabel abu adalah kabel yang terhubung langsung antara kapasitor dan sebuah motor ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan motor yang telah kita bongkar sebelumnya, tadi dianggap rusak. Di sini juga terdapat diagram, cuman perbedaan terletak pada warna kabelnya ya. Nah, untuk motor yang baru maupun motor yang rusak warna kuning memiliki warna kabel yang sama, yaitu warna kabel hitam terhubung langsung dengan steker sebagai sumber power. Kemudian kita cari kabel warna ungu di motor yang baru, yaitu motor yang kita anggap ori di mesin cuci yang sedang kita tangani saat ini. Kemudian warna kabel yang merah dari motor yang rusak dan kabel ungu dari motor yang baru, keduanya sebagai sumber power juga dan terhubung ke motor setelah melewati timer dulu. Adapun yang tersisa yaitu warna kabel abu dan warna kabel biru adalah untuk kapasitor starting ya. Nah, ini untuk motor yang baru dan juga ini untuk motor yang universal ya. Seperti ini perbandingannya. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui dan pandai membaca wiring diagram seperti ini yang selalu tersedia di bodi masing-masing motor, baik motor yang baru maupun motor yang lama ya, di setiap merek mesin cuci. Nah, seperti ini yang ori juga sudah pasti selalu ada. Oke. Nah, sekarang saatnya kita sambung-sambungkan semua kabel pada unit mesin cucinya ya. Kita cari warna kabel hitam dulu untuk kita sambungkan dengan steker ya sebagai sumber power. Nah, ini kabel stekernya ya. Nah, kalian simak dan perhatikan. Kabel hitam ini adalah kabel yang selalu terhubung langsung ke motor pembilas maupun ke motor pengering mesin cuci ya, tanpa melewati atau tersambung dengan komponen yang lain lagi selain tersambung kepada kabel steker sebagai sumber power ya. Nah, jangan lupa juga kita kasih isolator baik isolasi biasa maupun isolator bakar ya, agar aman dan nyaman sewaktu kita gunakan setelah unit selesai diperbaiki. Oke. Nah, itulah diantaranya beberapa poin penting yang perlu kalian ketahui dan juga perlu kalian pahami tentang perkabelan di mesin cuci ya. Nah, ini sudah selesai penyambungan kabel power pada sebuah steker ini, yaitu kabel hitam yang langsung terhubung pada motor ini ya, baik motor pembilas maupun motor pengeringan. Oke. Nah, ini kabel ungu adalah kabel power yang sebelumnya melewati timer terlebih dahulu ya, menuju sebuah motor, menuju sebuah kapasitor dan tersambung secara paralel ya. Ini kabelnya. Dan saya sebutkan selalu terperinci. Kenapa? Yaitu karena agar selalu kalian ingat, jika suatu saat kalian lupa, barangkali bisa dijadikan referensi begitu. Nah, sekarang kita sambungkan ya seperti ini. Kabel
menuju motor dan juga kabel menuju sebuah kapasitor ya. Di seri 3 kabel sekaligus ya. Nah, inilah sobat cara saya bekerja, cara saya memberi informasi kepada kalian semua agar kalian mengerti, agar kalian paham, agar dapat diambil manfaatnya dari tutorial yang sederhana seperti ini. Nah, ini ketiga kabel warna ungu, yaitu diantaranya kabel yang keluar dari timer ya. Sudah kita sambung dan sudah kita solasi juga. Nah, sekarang tersisa satu kabel dari motor dan juga tersisa satu kabel dari kapasitor. Yang tentunya pemasangan harus sesuai dengan wiring diagram ini yang selalu tersedia pada bodi masing-masing sebuah motor mesin cuci. Selanjutnya tinggal kita kencangkan sambungannya. Jangan lupa juga kita solasi agar aman dan nyaman saat dipergunakan. Dan juga hikmah dari tutorial yang dapat diambil tadi adalah satu, mengenai motor yang tidak boleh terkena bahan pelumas, dan juga tentang cara menyambung kabel ya seperti ini. Yang tadi awalnya sebetulnya hanya satu kapasitor, berhubung kapasitor bagian 5 mikronya mati, maka seperti ini ditambah atau dipasang secara tersendiri. Oke. Dan jangan lupa juga ini untuk kapasitor tambahan pada motor pengering dengan motor universal adalah nilai 5 mikro maksimal ya. Nah, semua kabel sudah diperiksa, sudah kencang, sudah disolasi, tinggal kita cek selanjutnya adalah menyalakan mesin cuci ini dengan kita tancapkan sumber power sekarang. Saatnya kita putar timer dan kita nikmati hasil kerja kita. Seperti apakah hasil dari motor yang telah kita pasang ya. Kita dengar ini dari suaranya saja sudah halus dan meyakinkan ya. Selanjutnya tinggal kita coba dengan diisi beban ya pada bagian pengering ini. Nah, sekarang sudah diisi beban cucian dengan suaranya sangat halus ya dari hasil yang kita dengar. Nah, jadi kesimpulan dari kerusakan mesin cuci ini adalah dari motor yang terlalu banyak dikasih pelumas pada bagian puli sehingga merembes pada spool motor mesin cuci. Oke. Dan yang kedua, pelajaran dari cara penyambungan kabel semoga dapat diambil hikmah dan manfaatnya untuk kalian semua. Terima kasih yang telah menyimak dan mendengarkan. Semoga bermanfaat.